ulama'ana al-kurama wa masyayikhana al-a'izza wa habaibana al-fudala, para alim, para kiai, para bunyai, para sesepuh yang saking banyaknya beliau-beliau hadir di majelis mulia malam hari ini. Tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, semuanya yang kita ta'zimi. Wa bi muqaddami haula mursyidina wa syaikhina fadilatil habib Maulana Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, matta'anallah bituli hayatih wa nafa'anallah bi'ulumih wa adamallah karamahu fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada beliau panjang umur, sihah wa afiyah, kekuatan zahir batin untuk terus membimbing kita menuju ridha Allah, menuju syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Spesial guru saya, sahabat saya, yang beliau mengklaim sebagai musuh bebuyutan saya. Kenapa beliau mengatakan kita musuh bebuyutan? Karena ibarat pertandingan olahraga, mau sepak bola, mau tinju, mau bulu tangkis, namanya musuh bebuyutan itu kalau ketemu pasti seru, pasti asyik. Begitulah saya kalau ketemu sama beliau, selalu seru, selalu asyik. Fadilatul Habib Ali Zainal Abidin bin Segaf As-Segaf. Beruntung banget Zahir Mania punya imam majelis seperti beliau, karena susah nyari figur seperti beliau. Banyak Habib di Indonesia ini, tapi yang seperti beliau nggak ada. Susah dicari duanya. Wajahnya ganteng, tubuhnya keren, suaranya merdu. Banyak orang yang wajahnya ganteng tapi mungkin tubuhnya kerempeng, suaranya jebrak. Ada orang yang suaranya bagus, tubuhnya gagah, tapi wajahnya ngepas. Nah, kalau beliau ini kan wajahnya ganteng, tubuhnya keren, suaranya merdu. Mulane lek nekakno yo larang. Itu seperti yang dikatakan oleh dekne dhewe. Kalau nggak percaya boleh disimak di video-videonya. Buka akun YouTube Majelis Az-Zahir. Di situ banyak dengan PD-nya mengatakan Habib ning Indonesia akeh, kadang rupane ganteng tapi suarane elek. Ono sing urane apik tapi rupane pas-pasan. Nek aku ini kan yo wis ganteng, suarane apik, mulane nekakno aku yo larang. Asline ngono iku yo tiru aku asline. Sehingga karena harisma beliau, ketiadaannya selalu dicari-cari, kehadirannya selalu dinanti-nanti, kepergiannya dirindui dan dikangeni, kebaikannya diteladani, dan kematiannya pasti ditangisi sebentar lagi. Sebentar lagi kalau beliau mati, pasti banyak yang menangisi. Karena nyari yang seperti beliau di Indonesia ini nggak ada. Saya bilang sebentar lagi, kan memang hidup di dunia ini nggak lama.
Saya juga sebentar lagi akan mati. Waktunya yang kita nggak tahu. Mungkin saya dengan Habibidin, saya belakangan, Habibidin duluan. Atau bisa jadi sebaliknya, beliau yang mendahului saya. Jadi yang kita hormati Bapak Kapolda Jawa Timur, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Imam Sugianto MSI, mudah-mudahan di bawah komando beliau wilayah hukum di Polda Jawa Timur makin kondusif, aman dan terkendali. Irjen itu Inspektur Jenderal, beliau yang ganteng di sebelah saya juga Irjen, irama nada sholawatnya jenius. Saya juga Irjen, ireng ijen. Lah ini ganteng-ganteng semua. Hadir juga PLT Bupati Sidoarjo, sederek kula Bapak Haji Subandi SHMKN. Saya sudah beberapa kali nginep di rumahnya beliau tapi belum pernah disangoni. Tapi kalau ketemu di majelis mesti disangoni itu. Memang tak antemi sisan kok. Pak Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol, Komisaris Besar Polisi Christian Tobing, SIK, SH, MH, MSI. Wakeh titele. Ya aku mau ngapal no dhisik. Jadi kalau beliau kombes dengan melati 3 di pundak, kami berdua ini juga kombes, kompak bersama. Kami berdua ini juga kombes, jadi kompak karena kami besti. Tapi perlu diingat, kami berdua juga kombes, komisinya besar. Ini nanti yang ngaji mursyid kita, guru kita Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Saya hanya pengantar saja, sekedar menyapa, nuruti permintaan dari Pak Kapolresta dan Pak PLT Bupati yang akan nambahi sangu. Bapak Wakapolresta bersama pejabat utama Mapolresta Sidoarjo semuanya yang kita hormati. Ada Pak Dandim bersama seluruh jajarannya, para kepala OPD, semuanya pejabat yang kita hormati, Bapak dan Ibu, saudara-saudara Zahir Mania, baik yang hadir di sini maupun yang mengikuti majelis ini via YouTube di Majelis Az-Zahir atau di YouTube kami Anza Channel Anwar Zahid, jangan lupa subscribe-nya. Adamakumullah fi rahmatihi wa barakatihi wa ridhah. Mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersolawat, berzikir, berdoa, ngaji, bersilaturahim, sekaligus di bulan Juli ini hari ulang tahunnya Polri. Karenanya terlebih dahulu saya sampaikan Dirgahayu Bayangkara yang ke-78. Semoga Polri makin jaya dalam mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia emas, Indonesia yang adil makmur, adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan. Semoga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, amin Allahumma. Mudah-mudahan Polri makin hebat, bermartabat, presisi, berprestasi, amin Allahumma. Nah,
silaturahim di majelis yang oleh Rasulullah disebut sebagai taman surga. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Ketika kalian lewat, kalian dapati ada taman-taman surga, ikutlah nimbrung, ikutlah gabung. Para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga itu wahai Rasulullah? Nabi menjelaskan, halaqatul dzikri wa halaqatul ilmi. Halaqah-halaqah, majelis-majelis zikir, majelis-majelis sholawat, majelis-majelis ilmu adalah taman-taman surga. Maka insya Allah di majelis seperti ini akan kita temukan kedamaian dan kebahagiaan. Mudah-mudahan kita terus dibimbing oleh Allah di Shiratal Mustaqim, mendapatkan ridha Allah, sama-sama nanti mendapatkan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silaturahim malam ini, silaturahim itu bahasa Arab dari dua kata silah dan rahim. Silah artinya nepung atau nyambung, rahim artinya sanak atau saudara. Berarti silaturahim itu artinya nepung sanak, nyambung persaudaraan. Persaudaraan bukan hanya karena ikatan darah saja, tapi persaudaraan dalam akidah, persaudaraan karena sedaerah, persaudaraan karena sebangsa dan setanah air, persaudaraan karena sesama makhluk Allah, persaudaraan dalam kemanusiaan. Nah, Ar-Rahim itu dekat dengan salah satu asma Allah, Ar-Rahim. Maka orang yang silaturahim, nepung sanak, nyambung persaudaraan, pasti akan sambung sama Allah. Allah sang penguasa jagat, Allah yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Maka kalau ada orang yang rajin silaturahim, nepung sanak, nyambung persaudaraan, pasti dia sambung sama Allah, sang penguasa jagat, sang pengatur kehidupan. Bisa dipastikan uripe enak, selamat, mulya, bahagia dunia akhirat. Sebaliknya, qat'ur rahim, medot sanak, mutus persaudaraan, berarti putus hubungan dengan Allah. Bayangkan, ada orang yang putus hubungan dengan yang menguasai jagat, yang mengatur kehidupan, gak mungkin uripe enak, mesti soro uripe dunia akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga Rasulullah menjanjikan wong iku lek rajin silaturahim bakal ditambah sedulure, ditambah ganjarane, ditambah umure, ditambah rezekine. Man ahabba ayyub satalahu fi rizkihi wa yunsha'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Jadi malam ini penjenengan tambah sedulure, tambah ganjarane, alhamdulillah, tambah umure. Nah, rajin silaturahim ditambah umur. Tambahnya umur ini bisa bermakna hakiki, artinya memang jatahnya umur ditambah. Ono wong mestine ditakdir mati umur 60 tahun karena dia rajin silaturahim, takdir mati umur 60 tahun dibusek ngambek Gusti Allah, diganti dengan keputusan baru, matine umur 70 ta 80 tahun. Yamhullahu ma yasha'u wa yutsbit wa indahu ummul kitab. Atau bisa ditambah secara majazi, umurnya panggah tetap matinya 60 tahun, yang ditambah adalah nilai kebaikan dalam umur itu, ditambah nilai ibadahnya, ditambah nilai barokahnya, kemudian ditambah rezekinya. Sama, rajin silaturahim tambah rezekine, bisa bermakna hakiki, memang jatahnya rezeki ditambah secara jumlah dan secara nominal, jadi tambah banyak. Tapi juga bisa bermakna majazi, jatah rezekinya tetap, yang ditambah adalah
nilai kebaikan dan barokahnya. Minimal wong sing sregep silaturahim, nyambung persaudaraan, iku rezekine digawe gampang tur lancar. Alhamdulillah. Rezeki iku ana sing gampang, ana sing angel. Ana sing tekane lancar, ana sing tekane iku seret. Lek jatah memang udah dijatah sama Allah. Tapi tekoi rezeki lho. Dadi sampean aja salah paham. Wong sing rezekine lancar bukan berarti sing duitnya mesti akeh, iso tuku balai desa, iso tuku kuburan, iso tuku bledek. Ndak. Dalane iku lho gampang. Podo-podo duit 100.000. Ana sing dalane iku gampang, ditarik srit ngono ku wis kena. Ana sing betot-betotane walet, tarik kretek gak kena cetok. Ana dalane rezeki iku gampang. Pokoke nyekeli mik. Ngomong sak jam ngene wis ketok. Gampang ngono modele. Ana sing petentengan. Mendeng melet gak karuan, isuk tekan sore oleh cuma 100.000 ngono. Ono sing cuma model ya ayyuhan nabi Allah wal kaukabud durri Allah ngono tok. Ngono kuwi akeh oleh. Wis selawat titik terus tangane ngene. Macane mek titik tok sing nerusno iki. Apa maneh atik nadane wis daukur. Sing petentengan ya Afi karo Luki, ndekne ya gampang ngono modele dalane. Ngono ku sak jam setengah ngalang-ngalai lemu petentengan sampai petang wulan. Rezeki ku wis ditentokno Allah, tapi tekoe ngono, ana sing lancar, ana sing seret. Padha karo wong mbabut pohong lho. Lah gak mesti ana pohong iku dijabut iku enak. Brul metune sak lengen-lengen. Ana sing walet mbabut ijen iku gak kuat, melet-melet degek-degek. Akhirnya nyeluk koncoe 7 dijak njabut bareng. Geradak geblak kabeh wong 7. Katut sak lemah-lemahe. Metune mek sak jentik-jentikan. Yang ngono iku rezeki. Padha karo maaf metune bayi. Wong wedok nglairno iku lah gak mesti sih. Ana sing gampang, ana sing angel. Kadang gampang padahal bayine gawedi. Wong bobote 18 kilo 7 on. Ngono iku yo plunyu ngono wis metu. Wong ibune mbegagah ambek watuk bayine mencolot dhewe. Menengo Pak Bupati. Ana sing walot. Ibu eleh nglairno 3 dina 3 bengi, ngelarani maulet-mulet kosel-kosel sampai 3 dina 3 bengi. Walot metune. Bareng metu cuwilik kunting jembauris nang ireng sisan. Suarane klotak. Yang ngono iku. Terus barokah nyambung persaudaraan, silaturahim. Iku amale diterima, ibadahe ditampi Gusti Allah, dongane disembadani. Kok gak pate amin to? Ngono ngenteni dikongkon. Pokoke tak baleni, wong nek nyambung seduluran niku amale gampang diterima, ibadahe ditampi Allah, dongane diijabahi, neng akhirat gampang nampa syafaate Kanjeng Nabi, nampa rahmate Gusti Allah, gampang mlebu swarga. Sebaliknya yang mutus persaudaraan ndonga kaya apa gak kira diterima ambek Gusti Allah, ibadah apik kaya apa nek salati masya Allah khusyuk, sendakep sampai melungker-melungker kaya orang mari digoreng Allahu Akbar, sujud sampai baduke benjut
zikir nganti lambene jedir, maca Quran sak dalan-dalan, wiridan nanti karo nggawa tasbih dawa wong lewer wer gak mandek-mandek lek wiridan. Sulastri Sumiyati war Sundari Supia samise pokoke rondo sak Sidoarjo metu kabeh wis. Ibadah wis gak karo-karoan, sedekah nyah-nyoh, zakat ramufakat, berangkat haji tiap tahun, berangkat umroh seminggu ping 5, iso omahe Mekah kok. Tapi lek medhot sana mutus persaudaraan gak kira diterima ambek Gusti Allah ibadah. Yamkutullah qati'ar rahim walau mata jawfal Ka'bah sajidan. Allah melaknat orang yang memutus persaudaraan walaupun dia matinya sedang bersujud di dalam Ka'bah. Sujud di posisi terbaik, Ka'bah tempat terbaik. Dia mati di dalam Ka'bah lagi sujud, tapi mutus persaudaraan gara-gara buuan ndak imbang, gak rukun ambek tanggane. Wonten apa mboten? Wonge teko iki kok kudu ngireng iki kok. Dilaknati ambek Gusti Allah. Ngono, ini Masya Allah. Saman eleng, ada beberapa orang yang doa kayak apa nggak mungkin diijabah sama Allah, walaupun yang dibaca adalah Ismul A'zam. Wes, ibadah sebagus apapun nggak bakal diterima sama Allah. Nggak mungkin dapat syafaatnya Rasulullah. Rasulullah sebenarnya pengen memberi syafaat ke dia, tapi dia nggak bisa nerima syafaat itu. Naudzubillah min. Siapa saja diantaranya aqul walidaini, anak yang menyakiti kedua orang tuanya, anak yang durhaka kepada orang tuanya, anak sing gak gelem hormat, gak gelem takzim, gak gelem mulyakno wong tuane, nglarani wong tuane, ketolak kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini pantes ya. Kenapa? Karena nggak ada orang tua, nggak ada anak. Nggak ono wong moro gedabok lugur teko langit, bejudus metu teko lemah, tam meletek teko watu, nggak ada. Selamanya anak nggak akan pernah bisa membalas jasa orang tua. Mau nggak ono wong tua, nggak ono anak. Wong tua tahu ngeden ngetono anak, anak gak tahu ngeden ngetono wong tuane. Wong tua ngrumat anak iku suwe. Anak ngurmat wong tua mek diluk, wong tua ngurmat anak iku ikhlas tanpa pamrih. Ha ono wong tua ngurmat anak njaluk ganti rugi gak ono. Nak Agung, kon saiki wis dadi polisi, wis kombes Wakapolresta. Aku ngurmat awakmu 30 tahun, ayo hitungan sedina 50.000, gak ono ngono iku. Wong tua ngurmat anak iku yang diharap sing dienteni uripe anak. Tapi lek anak ngurmat wong tua iku mek karo ngenteni matine. Wong tua siap ngenteni lorone anak, tapi anak gak kira gelem ngenteni lorone wong tua. Nggih napa nggih? Wong tua duwe anak loro, demam, suwengi gak iso turu nunggoki anak. Ya Allah, kula mawon sing ngenteni sakite anak kula sehat Gusti. Ayo, coba saiki gantian, Bu. Sampean duwe bapak pikun, ayo sampean gelem genteni pikune. Ya Allah Gusti, bapak kula nang waras, kula mawon sing pikun gak kira gelem. Ibu-ibu sampean duwe anak bayi, demam, pilek, irunge buntu gak iso ambekan, kebutuhan umbel, diapakno? Cucup, sedot, umbel lho disedot. Ayo saya gantian, makmu umbele meler. Ayo mama mrene nak tak dilatane mak. Makanya selamanya anak nggak mungkin bisa membalas jasanya orang tua. Sehingga kalau ada anak ribut sama orang tua, diambil dari segi manapun, tetap anaknya yang bersalah. Meskipun secara zahir urusan itu wong tuane sing salah, tapi hukum hakikatnya tetap anaknya yang salah. Lek ono anak sampai gak rukun ambek wong tuane, rungokno kudung coklat.
Karena hubungan anak dengan orang tua itu dalam undang-undang pasalnya cuma dua. Pasal 1, orang tua nggak pernah bersalah. Pasal 2, jika orang tua melakukan kesalahan, kembali ke pasal 1. Wes, wonten sing elek karo wong tuane, gak wawuh karo wong tuane. Tutukno, terusno, puret uripmu. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil. Ya, yang kedua diantarane doanya nggak diterima, ibadahnya nggak diterima, nggak mungkin dapat syafaatnya Rasulullah, nggak bisa nerima rahmat dan ridha Allah, nggak bisa masuk surga. Mudminul khamri, orang yang melanggengkan minum khamr, tukang walaupun seragamnya hijau doreng, walaupun seragamnya coklat, lek gaweane dan seterusnya wes. Nah, diantaranya lagi qati'ur rahim, orang yang mutus persaudaraan, ibadah nggak diterima. Jangankan mutus persaudaraan, zalim aja dengan manusia, itu ibadah mahdhahnya bisa ditolak sama Allah. Makanya saya pernah cerita, haji itu bagus hubungan sama Allah, tapi misal ada orang berhaji, duit yang dipakai untuk biaya haji adalah hasil dari muamalah yang zalim dengan manusia, hasil ngentet, hasil nyolong, nganakno duit, ngutangi dom nyaure cagak listrik ngono iku lho, ngutangi cecek bayare bajul, atau hasil korupsi. Man hajja bi haramin aw min haramin idza qala labbaik Allahumma labbaik fa ajaballahu lahu la labbaik laka wala sa'daik. Orang yang berhaji pakai duit yang kecampuran haram, ketika dia bertalbiyah walaupun sambil nangis-nangis, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik, dijawab sama Allah, gak labbaik labbaikan, labbaik labbaik apa ngono. Makanya saya pernah cerita, ada pejabat sekelas Bohopong, haji sekeluarga pakai duit korupsi. Awalnya lancar, mulai mikot, ihram, tawaf, sa'i, wukuf, lancar. Begitu lempar jumroh, ada kasus. Batu yang dipakai ngelempar, setiap dilemparin balik, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, cetak balik waktu ini. Diambil lagi, dilempar lagi, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, cetak balik terus berkali-kali. Dia penasaran, akhirnya batu ini diambil dan dilihat, ternyata ada tulisannya, maaf, sesama setan dilarang saling lempar. Podo setanian teman-teman. Tuh kan, boleh jatuh cinta sama aku. Berarti yang hadir di sini bukan cuma karena kamu, tahu, karena aku juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, alhamdulillah majelis ini berkah luar biasa. Dirawuhi para habaib, dirawuhi para kiai. Kita wajib memuliakan. Nggih. Woi. Man istakhaffal ulama khasiraddin. Siapa yang meremehkan ulama, dia merusak agama. Kenapa ulama harus dimuliakan? Man akramal ulama faqad akramallah wa rasulah. Sapa wonge mulyakno ulama, wong iku teman-teman mulyakno Allah lan Rasulullah. Sapa wonge ngremehno ulama, wong iku padha karo ngremehno Allah, ngremehno Rasulullah. Lapo kok ngono? Ayo coba diangen-angen, Kanjeng Nabi dawuh, shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku mengerjakan salat. Salato sira kabeh koyok dene sliramu kabeh weruh aku nglakoni salat. Lha iki lek dipraktekno temen, nggak ada yang bisa mengerjakan salat kecuali orang-orang yang pernah melihat sholatnya Rasulullah. Ya cuma para sahabat yang bisa sholat.
Orang kita sudah tidak mengonangi Rasulullah, tidak memetui loh. Padahal perintahnya dikongkon sholat koyok sampeyan weruh Kanjeng Nabi ngelakoni sholat, sampeyan gak tahu weruh Kanjeng Nabi ngelakoni sholat, berarti gak iso sholat. Sing iso sholat cuma para sahabat, tapi nyatane sampeyan kok sholat terus. Aku takon, Nduk Sidoarjo ki kabare sholat zuhur nggih tasik petang rakaat? Be apa-apa mundak terus disuda rakaate. Si aku takon, sampeyan sholat zuhur petang rakaat iku manut sapa? Manut Kanjeng Nabi. Kapan ketemu? Kapan weruh? Manut Quran. Nduk Quran iku juz pira, surat apa, ayat pira sing bahas sholat zuhur petang rakaat? Ndak ono. Ayo. Ono wong gendeng lolos nduk kene. Halo. Saman lek sholat maghrib ya 3 rakaat. Manut sapa? Manut Kanjeng Nabi. Kapan zaman ketemu Kanjeng Nabi? Manut Quran. Surat apa ayat piro sing bahas maghrib 3 rakaat? Ndak ono. Tapi nyatane gerakan dan rakaat salate wong sak donya kok padha. Asline ya manut Kanjeng Nabi, tapi ana sing nglantarno tutuk kene. Sapa? Para ulama. Ilmu iku umpama banyu, Gusti Allah iku sumbere, Kanjeng Nabi iku pompane diselengu. Lah para ulama iku pipoe. Wong kene lek ngarani apa? Paralon. Lho paralon iki mbakno glimbang-glimbung ngono iku. Jasane gede, lapo? Ngeterno banyu. Ngono lho. Ana wong kok ngremehno paralon, siap-siap gak keduman banyu. Ayo, sampeyan atik ngremehno paralon, alamat gak bakal keduman banyu. Kanjeng Nabi ku nang Mekah, nang Medina. Lho ilmune kok iso tutuk Sidoarjo. Ana sing ngeterno, sapa? Para ulama, guru-guru ngaji ku lho. Sing ngeterno ilmu tutuk kene, paralon-paralone Kanjeng Nabi, paralon-paralone Gusti Allah. Mulane sapa wong ngremehno guru ngaji, ngremehno para ulama, alamat gak kebagian ilmu. Gak percaya? Sampean lek kepengin Islam tetap syiar nduk ngene Sidoarjo, ya paralon-paralon iku diramut. Iki ngrungokno tak gak iki. Khususnya PLT Bupati. Paralon-paralon iku diramut. Bangunan masjid sak gede-gedene. Tapi guru-guru ngaji, kiai-kiai gak diperhatekno, sepi masjidnya. Nggih napa mboten? Saiki wis mulai akeh masjid sing sepi. Apa maneh atik subuh akehan cagake timbang wonge. Saiki ku akeh wong bangun masjid kegeden, Pak Bandi. Masjidnya gawedi. Isine ya Allah, jamaah kadang sak sof ngarep dhewe lho gak penuh. Akhirnya masjidnya lodok. Padahal apa-apa nek lodok iku gak enak. Enak sing ngepres ngono iku. Ayo Bu, sampean GBH nang lodok enak ta gak? Ya mbrosot to. Nggih kopiah nang lodok dikit salam yo mencolot kok. Enak sing ngepres. Lah saiki akeh masjid lodok, kegeden masjid gak ono isine. Jamaah mek sak baris sakjane yo. Timbangane jamaah cuma sak soft. Bangun masjid aja gede-gede, entek-enteki dhuwit. Yo gawean jelantir nak wis. Halo? Halo? Makane ngapunten, saiki nasibe guru-guru ngaji ki melas-melas, apa maneh guru-guru TPK Madrasah Diniyah gak ono bayarane. Kuru-kuru nganti kopiahe do lodok. Nek diterus-terusno yo iso kempes ndase karek kuping tok. Lu padahal siapa yang membina mental masyarakat kalau enggak guru-guru ngaji nggih mboten? Sing dandani akhlake masyarakat ya para ulama, guru-guru ngaji. Pemerintah tertib kaya apa? Lek masyarakate morale bejat, polisi kualan. Kualan. Jadi antara ulama dengan polisi ku sinergi. Ulama juga membantu polisi. Lha saiki nek penjahatnya tambah akeh,
Ya personil polisi lo mek piro? Kualan. Lek anggota Mapolresta Sidoarjo iku cuma piro sih? Terus wong Sidoarjo iku sing nakal, iku sing ngelumpuk nduk kono sakmono akeh. Mesti kualan. Nah, dibantu karo para kiai. Ngono lho. Ngene iki polisi ini kudu ngerti. Mulane lek ketemu kiai iki yo lho, nek gak dibantu karo kiai karo ulama, kualan. Nah, tapi sebaliknya ulama kiai juga di backup oleh polisi. Kula niki wau mulai siang nduk ngene Pasuruan. Kula mulai tol kene wis dikawal wisan. Kawal tiwiu tekan Winongan Pasuruan, mari Winongan pindah nduk nggone Purwosari. Mari Purwosari tutuk kene. Dadi kula niku sedina 3 4, gak cuma siji kaya Az-Zahir ngono enggak. Oleh akeh yang sesuai karo payahe lambemu. Lah ini saya bisa cepet, perjalanan lancar, aman. Ya karena dikawal sama polisi. Matur suwun polisi-polisi yang selalu ngawal kami. Terima kasih, tepuk tangan untuk polisi. Dadi meneh do akhirat Kiai Habib Bibidin barengi kate mlebu swarga, sing ngawal ya polisi. Tapi ngawal tok, mari ngono balik. Nah, sing apik-apik ya melu mlebu. Enggak apik tukang malak ngono yang balik. Gak terima ya wis, gak diundang neh nduk kene ya golek liyane. Wong Mapolres ngantri sak pirang-pirang. Kon menengo ki tak antemi sisan kok. Lho ngono iku satu. Lah, terus saiki pemerintah wajib kita apiki. Pemerintah itu wajib diapiki, pemerintah apik wajib diapiki, pemerintah elek wajib di lho kok dieleki, diapiki. Soalnya apa? Cinta negara itu hukumnya wajib. Cinta tanah air itu ternyata wajib. Kula sampean iki wajib cinta tanah air. Iki judulnya ngaji kebangsaan kok. Ya kudu ana nyebut ngene iki. Kula gak ngaji kebangsaan dadi ngaji kebangsatan kok. Mencintai negeri ini wajib. Kenapa? Karena negeri ini tempat kita ance-ance. Apa ance-ance itu ya? Ya mengance-ancekan diri. Cinta Indonesia ini hukumnya wajib. Mulane Mbah Hasyim Asy'ari menyatakan hubbul waton minal iman. Itu dudu hadis, bro. Udah Mbah Hasyim Asy'ari. Cinta tanah air ini bagian dari iman. Iya, karena bumi Indonesia ini tempat kita berpijak. Tempat kita menghirup udara, tempat kita meminum air, tempat kita beribadah, tempat kita bersujud, dan tempat kelak jasadnya Habibidin dikebumikan. Jasad saya juga wajib hukumnya. Kanjeng Nabi lah dawuh ngene, uhibbul arabiyyata li thalathin. Aku mencintai Arab karena 3. Pertama, li anni wulidtu fil Arab. Karena aku dilahirkan di Arab, maka aku mencintai Arab. Nah, ini pelajaran berharga buat kita. Kita juga begitu. Kita nggak wajib mencintai Arab. Wajibnya kita uhibbul Indonesia li'anni wulidtu fi Indonesia. Aku mencintai Indonesia karena aku lahir dan dibesarkan di Indonesia. Ini ajarannya Kanjeng Nabi. Paham? Paham? Nah, Kanjeng Nabi cinta Arab. 1, karena Kanjeng Nabi dilahirkan di Arab. 2, li'anna lughatal Qur'an lughatul Arabiyyah, karena bahasa Al-Qur'an adalah bahasa Arab. 3, wa li'anna lughata ahlil jannah lughatul Arabiyyah, karena bahasa ahli surga adalah bahasa Arab, bukan bahasa Suryani, apalagi bahasa cacing. Ono bahasa semut. Setahu saya, kowe kok makoli kowe iki njaluk dijejeli oli weh. Kitab Zabur itu pakai bahasa Kipti, kitab Injil pakai bahasa Suryani, disempurnakan dengan Al-Quran pakai bahasa Arab. Ini udah nggak ada revisi lagi, sampai bahasa ahli surga adalah bahasa Al-Qur'an.
Bahasa Al-Quran itu mukjizat. Bahasa apa? Bahasa Arab. Halo. Mulane sampean niki dudu wong Arab to sampean. Mambu Arab ya ora, Arab mambu ya ora. Tapi sampean lek krungu bahasa Arab sampean kok gak heran, kok gak kaget. Sampean nek kunut ya Allahumma hdina fi man hadait. Lah ngono sih, kunutmu lah gak oh my god, enggak. Sampean krungu azan gak enak ya gak laris lambemu. Azan pakai bahasa Arab kita juga nggak aneh. Justru kalau misalnya azan nganggo bahasa liane oh malah guyokne wong. Ya Allah maha besar, Allah maha besar. Lagi engko lek diutik-utik aku kuwatir engko salat do nganggo bahasa sakarepe dhewe wong-wong iku. Kan pernah terjadi to iku ndok nggone Malang iku Yusman Roy kae. Aneh-aneh ae. Dadi salat diterjemah. Lek takbiratul ihram boleh pakai bahasa masing-masing. Niki nek imame wong Arab, Allahu Akbar. Gurine makmum ana ing Jakarta. Allah Maha Besar. Ana sing wong Banjar, Gusti Allah nal ganal. Kena Sidoarjo, Gusti Allah kawedi. Madura Allah Maha Jeraje tak iya. Emang ada karu-karuan yang ngoten. Jadi mencintai tanah air wajib hukumnya. Makanya Rabu marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula mestine langsung rampung, tapi guru kula mursyid kita Maulana Habib Lutfi bin Yahya ndhawuhi kan lanjut nggih, walaupun 5 menit harus saya lanjut. Kangsal menit apa? Jadi pemerintah apik kudu diapiki. Nek pemerintah umpamine kok onok salai kudu diapiki, carane dielengke. Lah kalau mengingatkan nggak boleh anarkis, harus pakai cara yang halus, harus pakai cara yang baik. Kenapa demikian? Pemerintah itu pemimpin, kita rakyat itu yang dipimpin. Lah pemimpin sama yang dipimpin cara hubungan kekeluargaan pernai luweh tua pemimpin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibarat imam sholat, kalau melakukan kesalahan, terjadi kesalahan, makmumnya wajib mengingatkan. Leh ngeling nih nganggo coro kasar nopo coro halus? Halus, dengan zikir dan membaca subhanallah. Itu pun leh moco pelan-pelan mawon, makmum yang berada di dekatnya imam. Dan itu pun nggak boleh murni niat mengingatkan, harus niat zikir plus mengingatkan mboten napa-napa. Subhanallah ngono ndak oleh weh mam subhanallah weh subhanallah apa maneh dijongkrokno. Makanya kalau pemerintah ada kesalahan diingatkan dengan baik-baik melalui perwakilan, duduk bersama, musyawarah wasyawirhum fil amr.
Nggak ada persoalan yang nggak akan selesai dengan cara musyawarah. Nggak boleh nggawa watu, lempar-lempar batu pakai maca takbir Allahu Akbar kaya balang jumroh. Lah sing joko polisi, mbok anggap polisi ku setan. Halo, halo. Nah, saiki kalau diingatkan kok masih nggak bisa, diapakno? Didongakno, pasrahno dateng Gusti Allah. Dulu ada pemerintah zalim, rajanya namanya Fir'aun, luar biasa zalimnya. Itu pun Allah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mengingatkan Fir'aun dengan cara halus. Wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Beritahu Fir'aun dengan cara yang halus, ndak boleh ngamuk, harus pakai etika. Soalnya pemerintah iku pemimpin luweh tua, kita rakyat yang dipimpin luweh enom. Yang muda kepada yang lebih tua harus pakai etika. Nuwun sewu contoh sederhana, bapak sama anak itu sama-sama manusia. Bapak kalih anak niku sami wonge, tapi hubungan pernai luweh tua bapak. Makanya bapak kalau nasihati anak biasa, tapi anak kalau sama bapak harus pakai adab, harus pakai etika. Bapak leh nuturi anak yo, nak wis arep maghrib, ayo nang adus yang bersih. Iki anake bapak pinter kok adus, aja mumet ae lho ya. Engko tak saduki lho ya. Ayo tak saduki. Ayo nang adus, selak maghrib lho ya. Pantes. Tapi kalau bapaknya yang belum mandi, anaknya gak oleh ngomong ngono. Engko nang anake ngomong, "Bapak wis kate maghrib nang adusa." Wis gedhe ngono adus dhewe. Le, mumet tak saduk bokongmu lho ya. Nang adus aja tuwek tok gak pinter-pinter adus, ndak boleh. Itu namanya anak yang nggak punya tata krama, anak sing gak duwe adab. Anak kalau pengen ngaturi bapak ya, bapak nuwun sewu sampun badhe maghrib, menawi ngersakaken siram monggo, napa bapak ngersakaken toya anget, ngono. Bapake kok gelem adus, alhamdulillah. Bapake gak gelem adus, ya wis rapopo, aja dijiguki ndase nang adus tuwek plonga-plongo. Ini anak gak duwe tata krama. Kita kepada pemerintah juga harus seperti itu. Jangan dibilang ini terus wah berarti ngatok pemerintah, dadi anteknya pemerintah. Harus didampingi. Saya udah sering bilang ning gone Sidoarjo iki, nek ono kiai kok nganti melarat secara ekonomi, sing nanggung dosa paling gede bupati. Berarti bupati nggak memperhatikan kesejahteraan kiai. Bupati ini bantah, oh, kiai ini nggak gelem kerja loh. Lah nek kiai petentengan kerja cari maisha, lo nanti yang ngajar ngaji anak-anak siapa, yang bina mental masyarakat siapa? Ngono rungokno bupati. Tapi kalau ada bupati zalim, bupati nakal, yang nanggung dosa besar ya kiai. Kenapa? Oh kiainya nggak bisa nasihati bupati. Masuk kiai kok gak iso nasihati bupati? Ngono. Makanya jangan salah, kalau ada ulama yang gandeng umarok dalam rangka didampingi, karena nanti kalau umaroknya zalim, ulama-ulama se-Indonesia ini dosa kabeh. Mulane beliau gandeng Pak Prabowo. Rungokno iku pengmu rungokno. Iki engko nek gak didampingi, aku bareng melok dosa. Matur suwun, Mbah. Mantune bareng ya katut dosa. Menengo kowe iki. Wong lanang karo wong wedok kuwi padha wonge, tapi pernahe tuwa wong lanang. Soale wong lanang ki nerusno Nabi Adam, wong wedok nerusno Ibu Hawa. Lah sehingga nek wong lanang karo wong wedok gak patek tata krama titik gak apa-apa, tapi nek wong wedok wajib beradab. Mergo luwih enom. Mulane lek nyeluk wong lanang nyeluk wong wedok, "Dik." Sing wedok nyeluk sing lanang, "Mas." Aja ngetutno umur. Walaupun suami lebih tua daripada istri, istri manggilnya tetap mas.
Suami lebih muda daripada istri, manggilnya tetap de, ojo kok yu, amit yu, maneh yu. Jare, wis to Dik, tak oncitno sisan engko. Ndablek kowe iki enggak oleh, tetep kudu mas. Loh, ini etika, ini adab. Sehingga mohon maaf sekali, rakyat kepada pemerintah harus beretika dengan baik. Udah demikian yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Ini dalam apa? Lanjut. Pak Kapolda, Abah minta lembur. Jadi kalau lanjut berarti nanti ada lemburannya. Ini yang ngutus Abah. Oh, diserahkan Kapolresta, siap. Awas kalau nggak ada lemburannya. Nah, kita harus bangga jadi bangsa Indonesia ini. Tapi kita juga harus berusaha bagaimana Indonesia ini ke depan lebih barokah. Karena begini ya, di dunia ini nggak ada negeri seindah Indonesia, nggak ada. Sampai bangsa Arab itu mengatakan Indonesia adalah bid'atun minal jannah, cuilane swarga, zamrud khatul istiwa. Gunung Indonesia ini merupakan pakunya dunia. Dunia ini gerak-gerak terus, dipaku pakai gunung-gunung Indonesia. Hutan Indonesia adalah paru-parunya dunia. Laut Indonesia, laut yang paling indah di seluruh dunia. Bohong kalau ada yang bilang lautan terindah itu lautan Atlantik, lautan Pasifik. Kalah dengan laut Indonesia, lebih indah. Karena seluruh dunia nggak ada lautan yang ditunggui Nyi Roro Kidul kecuali Indonesia. Semua kekayaan alam yang ada di dunia Indonesia punya. Ayo, kekayaan alam apa yang Indonesia nggak punya? Minyak, gas bumi, mulai perunggu, perak, nikel, emas, aspal, batu bara, semua Indonesia punya. Apa yang ada di Indonesia, apa yang ada di dunia, di Indonesia ada. Kalau di Indonesia nggak ada, berarti di dunia ini nggak ada. Contoh pohon khuldi. Pohon khuldi itu adanya hanya di surga, di seluruh dunia nggak ada, maka Indonesia nggak punya. Tapi selama di dunia ini ada, Indonesia pasti ada. Sorry, onta katanya binatang padang pasir, hanya hidup di Arab. Indonesia punya Moro Wonokromo. Kanguru katanya binatang Australia, Indonesia punya. Kalau bangsa Arab bangga ada pohon tanaman di daerahnya yang disebut dalam Al-Quran, wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun, ada pohon tin, ada pohon zaitun. Indonesia lebih kaya, bukan cuma wattini wazzaitun, wacipluani, wal kersi, wal juweti, lengkap. Loh, tapi maaf ya, kita masih harus banyak berbenah, Gini, dari disiplin keilmuan, dari teknologi budaya, kita harus lebih banyak berbenah. Indonesia ini mayoritas penduduknya beragama Islam. Oke, sumber ilmu pengetahuan itu adalah Al-Quran. Semua ilmu ada dalam Al-Quran. Saya kemarin pas sowan Abah dawuh bahwa semua ilmu sumbernya ada pada Al-Quran. Saya ingat ini ilmu yang luar biasa buat saya yang sowan mantune gak melu. Lagi contoh sederhana, ini aja loh. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Itu bicara ibil, onta, berarti ini ilmu biologi. Wa ilas samai kaifa rufi'at, bicara sama langit, berarti ini ilmu antropologi. Wa ilal jibali kaifa nusibat, jibal gunung, berarti ilmu vulkanologi. Wa ilal ardi kaifa sutihat, bumi, ilmu geologi, lengkap. Nah, sekarang ada ilmu yang mencakup semuanya, namanya Googleologi. Harusnya Indonesia ini paling pinter. Kenapa? Sumbernya ilmu itu Al-Quran. Yang punya Al-Quran umat Islam. Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam, harusnya paling pinter. Tapi masalah teknologi, maaf, kita kok kalah sama Jepang. Jepang yang mayoritas agamanya Shinto itu punya Tuhan namanya Amaterasu Ohomi Kami. Kita awur sama nggak ngerti.
Amaterasu Ohomi kami ini punya anak laki-laki namanya Niniki no Mikoto, punya anak perempuan namanya Ninini no Mikoto, punya anak lagi namanya Hirohito, anaknya Ajinomoto. Nah ini serius, sing Ajinomoto mau guyon. Orang Jepang itu punya kitab suci namanya Nahonja sama Nihongi Yingiski. Wis tau tak awur gak kira ngerti. Kitab sucinya orang Jepang satu ayat pun gak ada yang bicara tentang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, gak ada. Sementara Al-Quran kurang lebih 786 ayat bicara tentang iptek. Coba kitab sucinya orang Jepang itu satu pun nggak ada yang bicara iptek. Tapi kalau bicara teknologi kok Jepang semua. Honda Jepang, Yamaha Jepang, Corolla Jepang, Suzuki Jepang, Kawasaki Jepang, Mitsubishi Jepang, Soto Lamongan, Wingko Mbabat, Jenang Kudus, Onde-onde Mojokerto, petis kerupuk urang Sidoarjo. Jadi kita harusnya kuntum khaira ummatin, kita jadi umat terbaik, tapi kenapa jadinya kok kuntum ummatan badokan lillahi ta'ala. Ayo coba, sampai di kita itu ada istilah fi kulli makan, makan di setiap tempat makan. Ono maneh istilah kullu syai'in qalu wa idza patu'alam perqalu wa idza patu'asat qalu. Jajal konsolidasi budaya, kita harusnya mencontoh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dua kota besar yang dulunya jahiliyah, Makkah dan Madinah, hanya dalam waktu kurang dari 23 tahun berubah menjadi Marokizul Hadarah As-Saqafiyah, pusat peradaban dunia, center of civilization. Kayak apa yang ngerti ini aku nganggo bahasa Inggris ngene iki. Wong aku dhewe gak ngerti. Sampai umat Islam seluruh dunia kepingin mengunjungi Mekah dan Madinah. Ini sukses dakwahnya Rasulullah di bidang budaya. Coba kita harusnya mencontoh Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tapi kebudayaan objek-objek wisata yang terkenal bukan milik kita, malah candi-candi yang terkenal. Betul? Loh, Spanyol, tahu Spanyol ya? Kerembung iki lho ngidul. Pokoknya toko Kerembung ngidul nek becak ya 7 tahun setengah. Itu bukan negara Islam, tapi objek wisata di sana rata-rata milik umat Islam. Coba, berarti Islam pernah sukses membangun peradaban di sana. India, itu ketoke hobine mek nyanyi tok. Mulai rabi sampai pegatan nyanyi. India itu nyanyi tok. Tapi objek wisata di sana banyak milik umat Islam. Islam pernah sukses membangun peradaban di sana. Lah kita objek wisata yang terkenal malah bukan milik umat Islam. Coba, saya beberapa kali ke luar negeri, boleh dong sombong dikit. Nah, sampai yang membawa Al-Zahir ke luar negeri itu juga saya awalnya. Saya pas di Hong Kong itu pernah ditanya sama orang, where are you from, mister? Tuan dari mana? Saya jawab, I am from Indonesia. Saya dari Indonesia. Begitu dengar Indonesia, apa kata dia? Indonesia, Borobudur is good. Dia cerita, oh Borobudur bagus. Akhirnya dia itu cerita, Borobudur itu dibangun tahun sekian, yang bangun ini borongane piro, borongane entek piro, semene piro, tukange piro. Jadi dia itu hafal manakibnya Candi Borobudur. Wong Hongkongnya hafal manakib Candi Borobudur. Aku sebagai orang Islam Indonesia gengsi, kenapa harus Borobudur yang ditonjolkan? Aku kepingin menonjolkan Islam. Tak omongi, but Al-Akbar Mosque is very good. Masjid Al-Akbar lebih bagus. Biar dia penasaran. Penasaran temen deh nih. Akhirnya takon, where Al-Akbar Mosque? Di mana itu Masjid Al-Akbar? Tak jawab, in Surabaya. Begitu dia dengar Surabaya, apa kata dia? Surabaya, Ndoli is good. Jadi
No, Kapolda yang guyu loh. Doli yang sudah bubar ini lebih terkenal daripada Masjid Al-Akbar. Ini tugas kita bersama, gitu loh. Ini tugas kita bersama. Kalau di Indonesia ini nggak kekurangan orang pinter, ndak. Tiap tahun perguruan tinggi fakultas meluluskan sarjana dengan berbagai prodi, dengan berbagai jurusan. Nggak kekurangan orang pinter, ndak. Kita yang masih kekurangan ini orang-orang bener. Maaf, yang merusak negeri ini orang bodoh apa orang pinter? Sing banter nggak usah isi nono Kapolda ya wis. Halo, sing ngentek yang menghabisin duit rakyat yang ngentekno duit negara jatahe rakyat wong bodoh apa wong pinter? Wong pinter. Wong pinter. Sing bodoh jane pengen tapi gak ngerti carane. Gak roh carane. Maka saya berani bersumpah demi Allah, yang merusak hutan di Indonesia ini bukan orang hutan. Maka maaf, kalau pengen jadi ahli di bidang pendidikan, banyak fakultas pendidikan tapi belum ada fakultas kesabaran. Anakmu kuliah nang ndi? Alhamdulillah ketompo nang fakultas kesabaran. Banyak fakultas teknik tapi nggak ada fakultas takwa. Banyak fakultas ekonomi tapi nggak ada fakultas kesejahteraan. Banyak fakultas hukum tapi nggak ada fakultas keadilan, kejujuran. Sehingga jangan heran banyak ahli hukum, pakar hukum yang jadi maklar hukum, jual beli hukum, terlibat kasus hukum, wa akhiru da'wahum dia yang dihukum. Loh, kami kalau pengen jadi tukang dakwah gampang. Banyak fakultas dakwah, yang nggak ada itu fakultas keikhlasan. Makanya kalau ada kiai diundang suruh ceramah gak disangoni gremeng, ojo heran, itu dia bukan lulusan fakultas keikhlasan. Makanya izin Pak Kapolresta, malam ini keikhlasan saya nggak usah diuji karena saya bukan lulusan fakultas keikhlasan. Lah ini tugas kita bersama, bagaimana ke depan Indonesia lebih baik. Sampun Abah, pangapunten sangat. Sampun niki kok mboten rampung-rampung niki mangke. Kula saestu pengen tabarukan kali beliau. Alhamdulillah sangat, dan niki bejo wong Sidoarjo. Beruntung banget Pak Kapolresta sama Pak Kapolda. Beliau Mursyidina Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya kersa rawuh berkahi majelis menika. Kula Anwar Zahid ingkang dhaif, ingkang bodoh dengan segala keterbatasan, saestu nyuwun agungipun pangapunten. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan ribuan terima kasih kepada beliau Al-Mukarram Haji Anwar Zahid yang telah memberikan nasihat tausiah pada acara kita malam hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi insyaallah menambah ilmu pengetahuan kita, menambah wawasan serta kesadaran kita untuk selalu mengikuti perintah Allah dan mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW, serta lebih menghargai negaranya, lebih menghargai pemimpinnya, dan lebih menghormati para ulama-ulamanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mugi-mugi beliau Kiai Haji Anwar Zahid selalu diberikan kesehatan zahiran wa batinan dan kesuksesan dalam dakwahnya untuk terus membimbing dan menuntun kita untuk menjadi hamba yang lebih baik dan lebih baik lagi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para rawuh hadirin hadirat rahimakumullah, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama-sama tausiah nasihat mau'idatul hasanah yang akan disampaikan oleh beliau guru kita Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Thaha bin Hasan bin Yahya dari kota Pekalongan. Allahumma shalli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahil awalu bila ibtida,
wal akhiru bila intiha, jami'us sifatil ulya wal izzati wal kibriya, wassalatu wassalamu ala imami ahli sofai wal wafa, qutbil anbiya wal awliya, sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa, likulli saqamin wada, rahmatan wa syifa fi sirri wal jila, wa ala alihi wa sahbihi madamatil ard was sama. Amma ba'du, ayyuhas sadatinal a'izza wal fudala, yang saya hormati, yang saya banggakan, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para habaib, khususnya akhina fillah Bapak Kiai Anwar Zahid, semoga beliau diberi sehat wal afiyah zahiran wa batinan dalam membimbing umat. Begitu juga para sesepuh bini sepuh yang lain. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Bukan berarti kita mengurangi takdim hormat kita tentang para beliau-beliau. Juga yang saya banggakan, yang saya hormati, bapak-bapak dari Forkominda Sidoarjo, Bapak Bupati atau Bapak PJ Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, bapak-bapak dan instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri, yang selalu kita banggakan. Dan tidak ketinggalan saudaraku yang saya banggakan, Bapak Kapolda Jawa Timur, sejajarannya, tidak lepas dari doa semoga para beliau diberi kekuatan lahiran wa batinan dalam memimpin khususnya di Jawa Timur ini. Juga yang saya hormati bapak-bapak dari instansi pemerintahan, Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek beserta jajarannya, bapak-bapak dari anggota kepolisian, TNI, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama saya mengucapkan dirgahayu Hari Bayangkara ke-78. Semoga diberi kekuatan lahiriah maupun batiniah dalam membimbing, mengawal menuju Indonesia maju, Indonesia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada malam hari ini kita tadi bersama-sama telah mengalunkan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperingati tidak terbatas yang namanya pembacaan maulud. Tidak harus bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, karena memperingati selalu akan menambah mahabbah, akan menambah kecintaan, dan akan semakin kenal kepada seseorang yang tidak pernah dipanggil oleh Yang Maha Pencipta dengan namanya belaka. Bahkan yang menciptakan sendiri memberikan satu contoh nilai-nilai akhlak, nilai-nilai adab. Kalau panggilan kalimatun nida hanya kita dapati 3 ayat. Di antaranya wa ma Muhammadun illa rasul, tapi pangkat rasulnya tetap dibawa. Muhammad Rasulullah ini khobar, pangkatnya tetap dibawa Rasulullah. Tapi panggilan Allah Ta'ala yang langsung kalimatun nida, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya mudaththir, ya muzammil, yasin, toha, yang menciptakan demikianlah memberikan contoh takdim hormat kepada seseorang yang tidak pernah dipanggil dengan namanya belaka.
Ternyata panggilan-panggilan tersebut adalah mengangkat kewibawaan yang memanggil. Bukan yang dipanggil saja. Kalau Rasulullah tidak. Rasulullah lebih sudah dijaga oleh Allah segala pangkat ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kita memanggil, umpamanya bisa mengangkat yang memanggil dengan akhlak dan adab. Contoh yang mudah, ada ustadz yang masih muda, umurnya masih 25 tahun atau kurang, sudah mengajar apalagi hafid. Anak kita sekolah yang mengajar beliau. Saya sebagai orang yang ditokohkan kurang bisa memberikan contoh. Merasa lebih tua, memanggilnya seenaknya saja, ustadz atau namanya. Tidak akan memberikan contoh anaknya yang sekolah yang mengajar kepada beliau. Sebab apa? Ananiah akuisme terkadang muncul merasa lebih tua. Akhirnya tidak bisa menjadikan contoh atau patut dicontoh. Coba kalau kita memanggil nak ustadz, kalau memang sebaya anak saya, di ustadz, atau kita tingkatkan lagi panggilannya Pak Ustadz. Orang awam akan membaca, ya Allah itu orang yang sudah sepuh saja memanggil ustadznya padahal umurnya sepantar dengan anak, sebaya dengan anaknya, memanggilnya Pak Ustadz. Bagaimana anak-anak kita akan meniru kepada bapaknya? Karena yang mengangkat. RT kita terkadang masih muda, Pak RT, Mas RT, meningkatkan kewibawaan. Itu coba tokoh saja memanggilnya dengan RT-nya walaupun jabatannya RT. Akhirnya desanya aman, berwibawa karena panggilan. Bagaimana Nabi Yuna Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Bila kita memanggilnya Sayyidina Muhammad atau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dibaca kekuatan umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dianggap sepele. Begitu fanatiknya yang luar biasa. Sebab kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sembarang kelahiran. Kelahiran yang sangat khususiyah, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya cotakon. Beb, lagi wis kudu bulan Maulud isih Maulud. Ya saya jawabnya ya mudah saja. Apakah pengibaran sangsaka merah putih itu harus 17-an? Coba. Lah nek ngenteni 17-an, untung-untung sekarang TV-nya sudah berwarna. Nah, kalau dulu TV-nya hitam putih, orang ngarani benderane dhewe hitam putih ya untung. Itu. Kita kibarkan selain 17 Agustus supaya apa? Mengingatkan kepada bangsa Indonesia merasa memiliki, merasa handarbeni. Karena di dalam merah putih itu bukan sekadar dua warna. Karena di dalam merah putih ada kandungan. Yang pertama, harga diri bangsa, kehormatan bangsa, jati diri bangsa. Dan perlu diingat bahwa merah putih itu tidak tegak sendiri. Penuh pengorbanan. Berapa yang menjadi syuhada, yang ikut andil besar memerdekakan bangsa ini dari penjajah dan kebodohan? Lihatlah di Taman Pahlawan kita. Apakah kita pernah mengajak anak-anak kita, entah Jum'ah apa hari apa gitu, diajaklah, minta izin sama Pak Bupati. Pak, saya mau mengajak anak-anak kita SMP, SMA atau dari mulai SD, kita kenalkan siapa yang tertanam, yang terkubur di dalam Taman Pahlawan. Biar bertanya anak-anak kita, siapa ya beliau-beliau itu? Ada yang kopral, sersan, ada yang kapten, ada yang letnan dan lain sebagainya. Biar tanah anak-anak kita. Iki sebabnya sedo piye to, Pak? Wah, iki perjuangannya luar biasa. Buyen sing nglemparake granat, weh iki londo sing mati pirang-pirang.
Jasane ini piyambake dhewe akhirnya ketembak. Iki jasane luar biasa. Anak itu mulai tertanam. Lebih jauh daripada itu kita menghargai beberapa kuburan para ulama sesepuh, para aulia. Yai sopo, bukan sekadar khol saja, riwayatnya, hidupnya, ibu bapaknya siapa, bagaimana cara mendidiknya, di mana beliau punya guru, beliau belajar apa saja di pesantren A, C, B, sehingga tahu santri-santrinya. Tidak ditanya, biyen gurumu ngajine napa? Duka nggih, mboten semerep. Maneh-maneh duka ae ora nolya. Karena apa? Kepaten obor. Sama apabila kita melihat merah putih hanya sekadar lihat merah putih, tidak melihat di belakang, latar belakang merah putih berkibar kembali. Berapa jasa-jasanya para ulama, para aulia. Di samping satu sisi tanggung jawab bagaimana pensiaran agamanya, satu sisi bertanggung jawab berhadapan dengan penjajah dan lain sebagainya. Jangan dikira andilnya kecil para ulama khususnya dalam kemerdekaan bangsa ini. Satu butir nasi saja, satu butir nasi yang andil itu luar biasa. Dari mulai mencangkul sampai meluku, garu, tebar, sampai nandur, tanam, sampai panen dan sampai jadi nasi, berapa tangan yang andil. Bagaimana agama ini? Bagaimana negara ini, bagaimana bangsa ini, bagaimana agama ini, dan selanjutnya bukan tangan satu yang andil, banyak sekali. Sering saya ulang-ulang sampai doanya luar biasa, doa yang penuh kepedulian. Allahumma barik lana, bukan barik li. Ya Allah, semoga engkau memberkahi kami, sing liwetke ya oleh, sing natake mam ya oleh, sing paneni ya oleh, sing tandur ya mendapatkan, yang menjaga yang mendapatkan, masuk semua dalam Allahumma barik lana fima rozaqtana, titiknya. Kepedulian sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan bagaimana kepedulian Rasulullah SAW terhadap umatnya ketika Rasulullah mendapat satu kehormatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Langsung ingat kepada umatnya, langsung kepada ulamanya as-salihin. Assalamu alaina wa ala ibadillahi jauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan adanya peringatan Maulid Nabi ini untuk meningkatkan kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita melentur kecintaannya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa cinta kepada aku, kelak bersama aku dalam surga. Ini jaminan bagi orang yang mahabbah. Ini satu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena melenturnya kecintaan kita kepada Rasulullah, juga otomatis nanti akan merambat kecintaan kita kepada bangsa dan tanah airnya. Kita tadi melihat sabda Rasulullah SAW yang dipun bawa oleh Bapak Ki Anwar Zahid tadi. Saya dengar sepintas kecintaannya kepada dunia Arab. Li'annil Arabi, saya adalah bangsa Arab. Ini nasionalisme yang ada Rasulullah SAW supaya ditiru. Di mana dilahirkan supaya ditiru bangsa-bangsa, umat-umat yang ada di negara-negara. Apakah kita malu kalau kita mengakui saya adalah bangsa Indonesia? Ini tantangan. Apabila kita kuat, kita berasa lalu saya adalah bangsa Indonesia, kebanggaan yang luar biasa, kefanatikan yang luar biasa akan memperkuat cintanya kepada bangsa dan tanah airnya. Itu yang luar biasa. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Tapi yang saya sangat khawatirkan, sangat saya khawatirkan, apa diantaranya setelah Rasulullah SAW
turun satu ayat, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Rasulullah ditanya oleh sahabat, mata aku mu'minan shadiqan ya Rasulullah, sejauh mana kita dikatakan orang yang benar beriman? Dijawab oleh Rasulullah, apa diantaranya? Idza ahbabtallah, selagi kamu mencintai Allah. Lajeng salanjutipun ya Rasulullah seterusnya, selagi mencintai utusannya. Baru mengikuti torekotnya, sunnahnya. Ringkasnya, kalau orang menjalankan sunnah Nabi, torekoh Nabi betul-betul diwarnai cinta, tidak ngarep-ngarep opai. Tapi inginnya satu, dikumpulkan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama, kalau mencintai sesama kita, al mukmin ahul mukmin, insya Allah tidak akan membuat atau membuka aibnya saudara mukmin kita sendiri. Sebaliknya atau seterusnya, kalau kita mencintai bangsa ini dengan baik sebagaimana tuntunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan menjual aibnya, boroknya bangsa kita. Kalah menang didandani dhewe, ora usah ngenteni kritikane wong liya. Lebih terhormat dikritik bangsane dhewe, didudukake, dibenerake karo bangsane dhewe, lebih terhormat. Tapi kalau borok kita dibuka, orang lain tinggal bertepuk numpang nang. Loh, ini bahayanya di situ nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita ceritakan sampai esok nih Pak, ringkes ya. Hadis ini di tengah-tengah Rasulullah bersabda apa? Kadar bobot iman seseorang, wal yatafatun nas fil iman. Kadar bobot imane wong suwiji tergantung kecintaane marang ingsun. Niku dawuh Kanjeng Nabi. Nek imane kuat temenanan, mahabbahnya, sebab mahabbah pun datang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Ini yang paling ditakuti. Oknum-oknum manusia yang akan menghancurkan umat Islam khususnya, yang akan menghancurkan umat beragama pada umumnya, yang akan menghancurkan bangsa ini, diwalik maknane. Yen ngono, yen arep ngancurake umat Islam, umat beragama, negarane adohke demene karo negarane, demene karo bangsane. Mengko negara bisa diacak-acak, piye carane ben ora percaya karo Kanjeng Nabi, wis manusia biasa. Kanjeng Nabi ora usah diagung-agungke, wong iku padha karo awake dhewe, bedane kae wahyu aku ora. Lha niku. Ini satu di antawisipun. Terus dan yang lain, ono kesalahan siji oknum, entah itu TNI, entah itu Polri, entah itu pejabat pemerintah, ayo terus piye carane rakyat kok sithik ora percaya karo negarane, ora percaya karo pemerintahe, ora percaya karo TNI ini, karo Polri ini, ayo terus goyang terus. Itu diantaranya. Kalau sudah termakan, makanya Indonesia tinggal dibagi piro. Setuju jenengan? Kalau Indonesia pecah belah, setuju jenengan? Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu ini terpecah belah? Jawab yang tegas. Melempem ngono ae. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Harus ada pendirian. Sehelai rumput yang kering sebutir pasir Indonesia, kehormatan taruhannya. Itu harus kita tanamkan kepada kita semuanya, karena kita merasa memiliki handarpeni kepada republik ini. Niki dawuh Kanjeng Nabi muhal goroh, niki pun dados isyarat saking Kanjeng Nabi sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam.
Cinta adalah benteng yang paling terkuat di dalam agama maupun di dalam kebangsaan. Maka dari itu kita pelihara, jangan sampai cinta kita kepada bangsa dan tanah air ini, lebih-lebih cinta kita kepada para sesepuh, para alim ulama, para pendiri bangsa ini, jangan sampai kita melentur. Kita tidak akan memberikan kesempatan kepada oknum-oknum manusia yang akan menggoyahkan kecintaan kita semuanya kepada bangsa dan negara. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin hadirat rahimakumullah. Tadi telah kita dengarkan